Teman-teman tersayang dari Cahaya Agung. Melangkah maju dalam frekuensi tertinggi dari keadaanmu, kami terus berkomunikasi tentang makhluk kegelapan dan tipu daya. Salah satunya yang telah menyebabkan bahaya bagi banyak orang adalah saudara dari tua tersayang Ashtar Keleso dari bintang Sirius A dan B. Dia bergerak dalam cahaya dan mengawasi semua area dalam jumlah besar Sirians ini. Memiliki pilihan kehendak bebas, Ashtar dan saudaranya mengambil jalan berlawanan. Opi Sheklio menjadi gelap dengan keinginannya yang terus-menerus untuk menguasai semua yang lain. Kegelapan menyebar dan menjadi lebih jahat tanpa mengambil pilihan cahaya yang tersedia. Ayah mereka, Pitko Zox, menjadi Henry Kissinger dalam inkarnasi. Entitas gelap melakukan pengorbanan darah dan pembunuhan di seluruh bumi. Lama setelah pemisahan dari Ashtar, kedua makhluk ini terus melakukan ritual kegelapan di alam tak terlihat serta di bumi. Keduanya ditahan oleh Federasi Galaksi di sebuah pangkalan di Antartika. Klon dibuat dari Henry Kissinger namun tidak berguna karena banyak ritual dilakukan dalam frekuensi di mana klon tidak bisa beroperasi. Jiwa dari Sirius diciptakan dalam Elohim dengan frekuensi tertinggi dari cinta. Mereka adalah makhluk cahaya dan melihat kehidupan dalam kesatuan dengan kasih sayang mendalam dan cinta untuk semua ciptaan. Tua tersayang Ashtar akan melayani kaumnya secara tak terbatas dan memimpin Federasi Galaksi mewakili jiwa Sirian tersayang yang diwakilinya dalam cahaya. Opi Sheklio memiliki kesempatan yang sama dengan hadiah kehendak bebas. Dia diam-diam mengamati dan tidak mengungkapkan kegelapannya sampai itu telah tumbuh terlalu dalam untuk disembunyikan. Ketika dia memberontak melawan pasukan cahaya, dia diusir dan memanipulasi banyak Sirians lain dalam penaklukan kebohongan. Mereka tiba di bumi dengan misi mengendalikan umat manusia. Dia dikenal dengan banyak nama, termasuk Enki, Apollo, Set dan Lucifer. Mayoritas Anunnaki yang mengikuti Opi Sheklio adalah Sirians dengan sejumlah Orion dan ras lain mengikuti. Entitas jahat penipu ini memanipulasi genetik manusia yang ada untuk membuat garis keturunan dominan Sirian, yang menjadi kisah Adam dan Hawa. Opi Sheklio masuk ke tubuh dengan undangan dan pengorbanan darah oleh seseorang yang dikenal sebagai Joseph Stalin. Dia memimpin Uni Soviet dari 1924 hingga 1953 ketika tubuhnya hancur. Dia melukai, membunuh, menyiksa dan memotong-motong manusia. Jiwa mereka kembali ke asal jika mereka adalah Starset. Jika asli bumi, mereka dilindungi dalam cahaya dan dibawa ke tempat aman oleh Federasi Galaksi. Entitas jahat ini tidak akan pernah melukai lagi. Ketahuilah dengan benar, ada banyak kekuatan gelap di planet hari ini. Namun pilihan bagi mereka yang memahami cahaya dan tidak lagi takut pada ancaman kegelapan, ada banyak. Federasi Galaksi telah masuk ke persepsi realitasmu. Cahaya selalu menang atas kegelapan. Jangan takut. Bersinarlah terang dan ingat siapa dirimu. Kamu dilindungi karena kekacauan akan terus berlangsung hingga pergeseran. Percayalah pada proses. Kisha Pole. Anakku. Kamu adalah yang tersayang bagi kami. Mari pulang. Eni Ikai Mai Iya. Aku sangat mencintaimu. Neio. Ashtar dan Opi Sheklio adalah saudara dari Sirian. Dalam mitos Mesir mereka disebut Osiris dan Set. Ashtar adalah pemimpin dalam Federasi Galaksi, dan teman baik keluarga Pleiadian kita, memegang pangkat yang sama dengan Ikai, tetapi mewakili Sirians. Opi Sheklio memberontak melawan Federasi Galaksi, berperan sebagai Tuhan di bumi yang dikenal sebagai Enki, Apollo, dan Lucifer. Ini adalah dasar bagi Tuhan, perjanjian lama yang cemburu dari para elit. Federasi Galaksi adalah pencipta Elohim sejati yang mengirim guru dan avatar. Lucifer adalah Tuhan, cahaya palsu dari para elit. Ada alasan mengapa Pleiadian menyebut Enki sebagai penipu terbesar yang pernah dikenal bumi. Semua konflik dan penderitaan agama Abrahamik, dan banyak penyembahan pagan yang mendahuluinya, dapat ditelusuri ke pengkhianatan Enki, Opi Sheklio, terhadap Federasi Galaksi dan penyembahan keluarganya sebagai Tuhan di bumi. Manusia kuno dengan mudah tertipu oleh cahaya palsu. Niat baik digunakan melawan mereka. Makhluk dari langit pasti, Tuhan, bukan? Agama tentang Yesus pasti mendukung ajarannya, bukan? Kebenaran tersulit untuk diterima beberapa orang adalah bahwa semua Tuhan yang berjalan di bumi dan berinteraksi dengan manusia adalah Ed. Agama yang didasarkan pada ketakutan dan ritual darah adalah cahaya palsu. Agama Abrahamik menyembah dewa palsu yang sama dengan nama yang berbeda. Enki dan Enlil bekerja sama untuk membagi umat manusia guna menciptakan penderitaan dan perang, dan rencana ini masih terjadi hingga hari ini. Tidak ada tanah suci, tidak ada perang suci, dan tidak ada orang suci yang dipilih oleh Tuhan. Semua itu adalah kebohongan.
Federasi Galaksi membiarkan pengaruh jahat karena ini adalah ujian moralitas. Ini selalu tentang kekuatan pilihan manusia. Anda bisa memiliki moralitas tanpa agama. Anda memiliki kehendak bebas untuk memilih baik atau jahat. Anda tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, hanya diri Anda sendiri. Kita mendekati akhir cerita ini. Agama palsu harus runtuh agar kebenaran spiritual dapat diketahui. Tuhan yang satu dan benar tidak memiliki kebutuhan atau sifat manusia. Tuhan lebih besar dari yang diizinkan oleh agama yang diciptakan manusia. Tuhan tidak tinggal di gereja, sinagoga, masjid, atau kuil. Tuhan hanya ditemukan di dalam diri.